Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM D2021043355. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling dan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya akan menjelaskan tentang sistem perencanaan pengajaran. Yang mana, apa sih sistem perencanaan pengajaran itu? Saya akan membahas di slide berikutnya. Landasan kurikulum di sekolah. Kurikulum pendidikan merupakan bidang yang penting untuk memajukan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia, di mana pendidikan dijamin oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Apalagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat cita-cita negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya pendidikan adalah kunci untuk mewujudkannya. Maju tidaknya masyarakat dalam suatu negara dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang telah disiapkan oleh pemerintah atau pihak terkait. Pendidikan yang berkualitas dapat diketahui melalui pengembangan kurikulum yang bertujuan membentuk lingkungan belajar yang nyaman sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Ketika peserta didik dapat belajar dengan nyaman, maka mereka dapat menyerap apa yang disampaikan oleh guru atau pendidik dengan baik. Pengembangan kurikulum di sekolah juga merupakan suatu proses perencanaan dan mengembangkan kurikulum oleh pemerintah, sekolah, atau pihak yang bersangkutan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum memegang peranan yang strategis dalam pendidikan, sehingga dalam penyusunan dan pengembangannya tidak boleh dilakukan dengan sembarangan oleh siapapun. Pelaksanaannya harus didasarkan dengan nilai-nilai yang bertujuan membangun karakter peserta didik seperti nilai, agama, moral, politik, sosial, dan budaya. Di samping itu, aspek-aspek lain juga harus dipertimbangkan, mulai dari kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, dan kesiapan guru atau pendidik. Perlu adanya proses yang benar matang sehingga output atau hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Ada 4 landasan yang dapat dijadikan landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Apa sih landasan filosofis itu? Landasan filosofis itu pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Ketika memiliki arah belajar yang jelas, peserta didik dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada di dalam dirinya, sehingga dapat mencapai hasil terbaiknya. Berkaitan dengan filsafat, setiap bangsa atau kelompok masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda, maka dari itu arah pendidikan seringkali tidak sama, tetapi hasilnya akan baik, yaitu membentuk karakter peserta didik dengan baik. Dan adapun yang kedua yaitu landasan psikologis, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelajar. Interaksi antar individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, tapi tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Dan yang ketiga ada landasan sosiologis. Apa yang menjadi alasan mengapa pengembangan kurikulum itu harus dilandaskan pada faktor sosiologis? Hal ini
dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat membangun kehidupan. Dan yang terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat banyak disadari oleh tokoh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang tertentu. Perubahan-perubahan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pendidikan, terutama di dalam dunia industri. Pendidikan diharapkan mampu untuk manusia yang terampil dan handal dalam mengaplikasikan ilmunya di dalam dunia industri. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus dapat disusun dengan sebaik mungkin. Adapun yang selanjutnya yaitu ada pengembangan persiapan dalam pembelajaran. Kayak apa sih sebelumnya? Mengembangkan persiapan mengajar itu ada beberapa, yaitu rumusan kompetisi dalam persiapan mengajar harus jelas. Yang kedua, persiapan mengajar harus sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetisi peserta didik. Dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam persiapan mengajar harus menunjang dan sesuai dengan kompetisi yang telah ditetapkan. Persiapan mengajar itu sendiri pada hakikatnya memproyeksi tentang apa yang akan dilakukan. Dengan demikian, persiapan mengajar adalah memperkirakan tindakan, yang mana tuh selanjutnya ke depannya akan gimana dan bagaimana itu sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan dari awal. Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran berbasis kompetisi, yaitu kompetisi belajar, materi standar, indikator hasil belajar, skenario pengajaran, dan penilaian berbasis kelas. Kompetisi berdasar berfungsi mengembangkan potensi peserta didik. Materi standar berfungsi memberi makna terhadap potensi dasar. Indikator hasil belajar berfungsi untuk menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetisi pada peserta didik. Skenario pengajaran merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses pengajaran. Nah, sedangkan PPK tadi berfungsi untuk mengukur pembentukan kompetisi dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila standar kompetisi belum tercapai. Perencanaan dan implementasi persiapan mengajar, yaitu ada prinsip-prinsip persiapan mengajar, komponen-komponen persiapan mengajar, perencanaan pengajaran kurikulum, model persiapan pengajaran. Mungkin itu beberapa pengembangan persiapan dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu ada desain model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Yaitu cara atau strategi yang digunakan dalam mengajar dan belajar. Pendekatan pembelajaran dapat mencakup berbagai metode, teknik, dan strategi untuk membantu siswa belajar lebih efektif. Contohnya pendekatan pembelajaran adalah pendekatan konstruktif, pendekatan behavioris, dan pendekatan kognitif. Adapun pendekatan pendekatan menurut beberapa ahli. Menurut Trianto 2017, pendekatan pembelajaran adalah strategi yang digunakan dalam mengajar dan belajar untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Nah, itu untuk pendekatan pembelajaran. Adapun model pembelajaran yaitu gambaran mental atau kerangka kerja yang membantu guru merancang pengalaman berbagai efektif bagi siswa. Model pembelajaran dapat mencakup strategi, teknik,
spesifik untuk memfasilitasi pembelajaran seperti mode pembelajaran kooperatif, mode pembelajaran berbasis proyek, dan ada mode beberapa lainnya. Contoh pembelajaran yang umum digunakan dalam dunia pendidikan yaitu model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil, saling berinteraksi, berdiskusi, dan saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tersendiri. Contoh metode yang digunakan dalam model ini adalah team games, student team. Kalau misalnya diadain games, ada game. Kalau enggak itu kayak kelompok gitu, kerja kelompok dan lain-lain. Adapun strategi pembelajaran adalah rencana atau tindakan yang diambil untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini dapat mencakup berbagai teknik dan metode yang membantu siswa memahami dan mengingat informasi. Contoh dari strategi pembelajaran adalah menggunakan media visual seperti gambar atau video yang diberikan oleh si pengajar. Penggunaan manipulatif seperti benda nyata atau simulasi, dan penggunaan pengulangan atau repetisi. Adapun contoh strategi pembelajaran yaitu mengajarkan siswa melalui presentasi langsung dari guru atau pengajar. Siswa dapat mendapatkan informasi secara struktur dan terarah, dan guru memberikan umpan balik dan evaluasi secara langsung. Adapun metode pembelajaran yaitu cara-cara spesifik yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang digunakan oleh guru atau pengajar untuk mengajar dan memfasilitasi proses pembelajaran. Metode pembelajaran dapat mencakup pengajaran langsung, diskusi kelompok, ceramah, dan latihan praktik. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat membantu meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Itu tuh kayak semacam menumbuhkan rasa mood yang bagus sehingga belajarnya juga nyaman dan senang gitu, sehingga apa yang disampaikan bisa langsung menyerap pada siswa. Penggunaan metode ini memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakter siswa, dan konteks pembelajaran. Dan sumber belajar itu sendiri adalah sesuatu yang diperoleh untuk menunjang proses belajar mengajar, mulai dari pesan, orang, bahan, alat teknik, dan lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang desain model pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Adapun materi yang selanjutnya adalah itu sumber bahan dan media pembelajaran tuh sekreatif mungkin kita sebagai jadi pengajar tuh untuk memberikan bahan atau media pembelajaran untuk siswa dan siswi kita itu agar segala sesuatunya itu dapat diperoleh untuk menunjang proses belajar mengajar yang lebih efektif. Tadi kan sudah dijelaskan ya, contohnya mulai dari pesan, orang, bahan, alat-alat, teknik, atau di lingkungan itu tersendiri. Contohnya kalau misalnya kita dekat dengan alam, kita bisa melihat sekelilingnya untuk kita jadikan sumber bahan dan media pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya ada desain program tahunan dan semester. Nah, ini ada contohnya di sini ya. Program tahunan atau program semester. Kayak apa sih program semester itu? Yaitu penjabaran dari program-program tahunan, isi dari program semester.
yaitu tentang bulan, pokok bahasan yang akan disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan lainnya. Program tahunan itu sendiri yaitu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini ada contohnya di sini, contoh program tahunan. Kurang lebihnya itu yang saya tahu tentang program tahunan dan program semester. Dan yang terakhir yaitu ada desain silabus pembelajaran. Ini juga saya cantumkan contoh silabus pembelajaran di sini. Kayak apa sih silabus pembelajaran itu? Pengertian silabus itu sendiri yaitu rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran yang tertentu yang mencakup standar kompetisi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Manfaat dari silabus itu tersendiri itu apa sih? Manfaatnya itu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus itu sendiri bermanfaat dalam merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Terus silabus itu isinya apa aja sih? Silabus itu ada isinya identitas mata pelajaran, identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan yang ditempuh, kelas, kompetisi inti, kompetisi dasar, tema khusus SD, MI, dan lain-lain, materi pokok, fakta, konsep, prosedur, dan lainnya, serta penilaian merupakan proses pengumpulan adalah pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar dan alokasi waktu. Adapun sumber belajar dapat dari berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau belajar lain yang relevan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pelafalan kata maupun isi dari materi yang saya paparkan tadi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih pada dosen pengampu mata kuliah Sistem Perencanaan Pengajaran, yaitu Bapak Gugun Gunawan MPD. Karena beliaulah saya mengetahui apa yang sebelumnya saya tidak ketahui, serta motivasi beliaulah yang sangat indah dan sangat menyentuh untuk melakukan perubahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.